Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin para pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, barokah rezeki, barokah umur, panjang umur fi taatillah wa taatir rasul, amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita di kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji, yang mana kita sudah membahas sebagian daripada muqaddimah daripada kitab ini. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan daripada kaidah beliau, wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanalul maqsud qalla aw jalla. Barang siapa yang salah jalan, maka dia akan tersesat. Wala yanalul maqsud qalla aw jalla, dan dia tidak akan menemukan, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia tuju, sedikit ataupun banyak, dia tidak akan mendapatkannya karena dia sudah salah jalan. Gimana kalau kita ingin ke Surabaya tapi lewat Sendang Biru, itu nggak jadi. Jadi kita harus ketika kita ingin ke Surabaya, kita harus tahu jalannya ke Surabaya, kita harus tahu bagaimana caranya ke Surabaya, itu kita harus tahu. Begitupun dengan ilmu, ketika kita menginginkan ilmu, maka kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana jalannya untuk mendapatkan ilmu tersebut, bagaimana jalannya ketika kita ingin mendapatkan barokah daripada ilmu tersebut. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi. Perkataan beliau ingin dan sangat senang memberikan penjelasan kepada mereka yang tersesat, mereka yang salah jalan, mereka yang salah dalam menuntut ilmu. Beliau ingin menjelaskan, beliau dan senang menjelaskan itu semua. Tariqat ta'allumi, jalan untuk mencari ilmu. Ala ma ra'aitu fil kutubi, atas apa-apa yang beliau baca, beliau lihat di kitab yang beliau pelajari. Wa sami'tu min asatizi ulil ilmi wal hikami, dan yang beliau dengar daripada guru-guru beliau yang mempunyai ilmu dan mempunyai tata moral. Raja'at du'a ili minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Dengan begitu beliau berharap agar orang-orang yang mendapatkan jalan, orang-orang yang mendapatkan cara untuk mendapatkan ilmu dari kitab beliau, agar mereka mendoakan beliau, ya, mendoakan beliau bagi orang-orang yang menginginkan ilmu itu, al-mukhlisina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ikhlas, bil fauzi wal khalas, dan selamat dan bebas di hari kiamat, fi yaumiddin, di hari akhirat. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, kemudian beliau meneliti, beliau menjelaskan ilmu-ilmu untuk mencari ilmu, kemudian beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menamai kitab ini adalah Ta'limul Muta'allimi, Tariqat Ta'allumi, sebagai jalan untuk mencari ilmu. Waja'altuhu fusulan, kemudian beliau menjadikan kitab ini beberapa fasal. Fasal yang pertama yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi,
fasal yang menjelaskan tentang hakikat-hakikat ilmu, hakikat-hakikat fikih, hakikat ilmu, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, bagaimana cara kita mendapatkan hakikatnya ilmu. Itu beliau menjelaskan di fasal ini. Kemudian yang kedua yaitu faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Kemudian beliau menjelaskan di dalam fasal ini yaitu tentang niat ketika kita mencari ilmu. Bagaimana niat kita? Untuk siapa kita mencari ilmu? Untuk apa kita mencari ilmu? Tujuannya untuk apa kita mencari ilmu? Apa yang kita tuju untuk dalam mencari ilmu? Itu apa? Tergantung niat kita. Ingat dalam hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ketika kita mencari ilmu dengan niat mendapatkan keberkahannya ilmu, dengan niat mendapatkan ridhonya Allah, ridho orang tua, maka kita akan mendapatkannya. Sebaliknya ketika kita mencari ilmu dengan tujuan yang lain atau tujuan buruk, maka kita juga akan mendapatkan keburukan tersebut. Kemudian fasal yang selanjutnya, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati. Kemudian di dalam fasal yang ketiga beliau akan menjelaskan tentang cara memilih ilmu. Ilmu apa yang kita pilih? Apakah ilmu tersebut ilmu yang baik atau ilmu yang bahkan ilmu yang buruk? Bagaimana cara memilihnya? Kemudian al ustad wal ustad. Bagaimana cara kita memilih guru? Mana guru yang baik dan mana yang guru yang tidak baik? Itu beliau akan menjelaskan di dalam fasal yang ketiga. Wasyari, kemudian beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih kawan, cara memilih teman untuk sama-sama kita berjuang mencari ilmu. Kemudian wasabat, bagaimana cara kita sabar dalam menghadapi ujian-ujian ketika kita mencari ilmu. Kemudian yang faslun yang keempat, faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Kemudian fasal yang keempat beliau akan membahas fasal mengenai tentang pengagungan ilmu. Bagaimana cara kita mengagungkan ilmu, bagaimana cara kita menghormati ilmu kita yang kita pelajari. Wa ahlihi. Siapa wa ahli? Ahlulnya ilmu. Siapa itu? Yaitu al ulama. Bagaimana cara kita menghormati ulama? Bagaimana cara kita mengagungkan ulama, guru-guru kita yang menyebarkan ilmu kepada kita? Itu bagaimana? Beliau di sini akan menjelaskan di dalam fasal yang kelima. Kemudian faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Kemudian fasal ini beliau menjelaskan tentang bagaimana cara kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, cara kita tekun dalam mencari ilmu, cara kita semangat dalam mencari ilmu agar ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari dapat memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Kemudian beliau yang keenam membahas tentang fasal bagaimana cara berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana mulaannya kita untuk mencari ilmu. Kemudian bagaimana tertibnya kita, urutan-urutan apa yang kita dahulukan ketika mencari ilmu. Kemudian fasal selanjutnya faslun fi tawakkuli. Kemudian fasal tentang bertawakal. Kita berserah diri kepada Allah ketika kita dalam mencari ilmu. Faslun fi waqti tahsil. Kemudian fasal yang selanjutnya yaitu fasal tentang kapan waktu yang tepat untuk kita mencari ilmu. Kapan waktu yang benar untuk kita mencari ilmu. Agar apa? Agar keberkahan waktu dengan keberkahan ilmu bisa berkesinambungan. Ketika kedua-duanya berkesinambungan, maka apa yang kita tuju, apa yang kita cari dalam ilmu tersebut itu akan kita dapatkan. Kemudian faslun fi safaqatin wan nasihati. Kemudian fasal tentang kasih sayang kita kepada sesama penuntut ilmu, kasih sayang kita kepada guru kita,
kemudian wan nasiha, bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada teman-teman kita, bagaimana cara kita menerima nasihat dari guru-guru kita ketika kita mencari ilmu. Dan itu semua kita harus dapatkan ketika kita mencari ilmu. Kemudian faslun fil istifadatin, kemudian faslun cara kita mendapatkan keberkahan, cara kita mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut. Bagaimana caranya? Ini beliau di sini akan menjelaskan di dalam fasal ini. Kemudian fasal selanjutnya faslun fil wara'i halat ta'allumi. Kemudian faslun beliau menjelaskan tentang bagaimana cara kita berhati-hati memilah dan memilih apa yang kita makan, apa yang kita dapat, apa yang kita terima daripada harta-harta kita selama kita mencari ilmu. Itu dibahas oleh beliau. Faslun, kemudian selanjutnya faslun fi ma yurisul hifdha wan nisyan. Kemudian beliau menjelaskan di dalam fasal ini tentang bagaimana cara kita menjaga hafalan kita, bagaimana agar hafalan yang kita hafalkan tidak lupa. Di sini beliau akan menjelaskan di dalam fasal ini. Kemudian selanjutnya faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Kemudian beliau menjelaskan di dalam fasal ini bagaimana cara kita menarik rizki kepada kita. Kemudian ada apa-apa yang bisa yang bisa menolak rizki kepada kita. Itu beliau akan menjelaskan. Kemudian apa-apa yang bisa menambahkan umur kepada kita dan apa-apa yang bisa mengurangi umur kita. Di sini beliau akan menjelaskan semuanya. Dan di dalam rangkaian fasal-fasal ini beliau menjelaskan dengan tujuan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang barakah, dengan tujuan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan daripada ilmu tersebut bisa tercapai, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang kita inginkan. Itulah pembahasan dari muqaddimah dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang suka kepada ilmu. Barokahnya ilmu, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur fi taatillah wa taatir rasul. Barokahnya ilmu, mudah-mudahan kita semua diberikan putra-putri yang saleh dan salehah. Barokahnya ilmu, mudah-mudahan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur fi taatillah wa taatir rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.